Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, para jamaah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskanlah ya. Kita sudah menuntaskan kaji tentang syarikat harta yang dimiliki bersama, di mana hubungan akad itu terjadi antara dua orang yang setara. Dua orang setara karena kedua-duanya sama-sama mengumpulkan harta. Jadi harta dua orang ini dileburkan. Harta dua orang ini dileburkan. Mungkin jumlahnya beda, tidak masalah. Ya, maka ketika harta yang dileburkan tadi dikembangkan dalam bentuk usaha, maka hasil usaha tadi dibagi dua sesuai dengan besaran modal, besaran uang yang digabungkan. Kalau sama-sama menyumbang 50 juta, kemudian jadi 100 juta. 100 juta ini kemudian dikembangkan dalam bentuk usaha. Nah, maka laba dibagi dua, 50%, 50%. Kalau ternyata mungkin modalnya 170 juta, 130 juta, begitu pula. Nah, dalam konsep ekonomi modern, Bapak Ibu, ada lagi namanya merek ya. Ada loh merek. Aku agak rumit ya, agak rumit sekarang. Maksud merek itu apa? Kalau misalkan saya membuat sebuah usaha, dan usaha saya itu modalnya cuma 100 juta. Usaha saya modalnya cuma 100 juta. Dalam perjalanannya, usaha saya tadi dikenal oleh masyarakat. Usaha tadi dikenal oleh masyarakat. Dan saya buka nih, saya jual 50% saham usaha saya. Kira-kira kalau saham saya yang 50% itu mau dijual, harganya berapa, Bu? Modal tadi 100 juta. Tagak jadi usaha. Kemudian ketika usaha tadi mau dijual separuhnya, kira-kira mau dijual berapa? Iya 50%. Pitihnya berapa? Enggak, beda. Kalau konsep sekarang enggak seperti itu. Kenapa? Karena zaman sekarang ada namanya apa? Merek. Boleh jadi nilai barang-barangnya boleh jadi masih 100 juta. Tapi kalau ditambah dengan merek ini kan beda, Pak. Barangku laku dek merek atau dek barangnya? Merek. Kuku maaf nyabui. Kalau barang itu sudah lekat di kepala kita, lakinya di kepala awak. Contoh kalau di Siko ya, kalau bapak ibu ingin mencari sate nan padeh di mana cari? Nan padeh singgalang, kari bumbu, enak. Contoh. Nan kue bumbunya ya singgalang. Itu tanamun orang. Ko sate orang agam ko aja. Orang Balingkam ko aja. Kalau sate dangun-dangun itu kan namanya image, brand ya.
Brand, atau branding itu. Sate Daun Uang itu produk saya. Ambo danga-danga orang Kamang lah sate orang agam sadonya. Ambo danga-danga, enggak tahu lah Pak deh. Tapi kan itu istilahnya apa tuh? Itu namanya merek. Orang boleh jadi bisa membuat sate dengan rasa sama. Mungkin lebih gadang pula dagingnya. Akan tetapi kalau merek, ya kalau mereknya ndak danguang-danguang, ragu loh orang. Kok danguang-danguang versi siapa? Ya enggak. Nah, jadinya iyo. Ya, banyak loh versinya kan, danguang-danguang. Nah itu contoh. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam konsep ekonomi modern, merek itu juga diperhatikan. Makanya saya dengar ada orang nih bikin usaha, kok lucu kok usahanya, mencari investor untuk usaha. Jadi seorang dia tidak punya modal apa-apa, Pak. Dia tidak punya modal apa-apa. Ya anggaplah kalaupun ada modalnya sedikit saja. Apa itu? Membangun merek. Ketika dia sudah buat merek, kemudian dia jual saham usahanya ini 50% dibagi kepada 5 orang investor. Berarti masing-masing orang nanti bayar 10%. Memiliki 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Yang 50%-nya punya saya. Anggap saya sekarang. Saya tidak punya modal saya cuma sedikit untuk membangun usaha. Tapi saya butuh modal duit nih untuk memutar bisnis, memutar usaha. Sehingga saya kemudian buka nih peluang. Siapa yang mau membeli saham perusahaan saya 10%. Harga setiap 10%-nya 1 miliar. Saya bilang 1 miliar. Harga 10% saham perusahaan saya 1 miliar. Nah kenyataannya nanti masing-masing investor akan nyumbang 1 miliar. Dapat piti 5 miliar. Modal lambo berapa? 0. Tapi ketika itu saya punya 50%. Zaman sekarang itu yang kita katakan tadi, apa? Ada namanya merek, brand. Brand itu di Bali orang kini, bukan produk di Bali orang kini. Yang di Bali orang kini apa, Bu? Merek, brand. Nah, sama dengan masalah yang mungkin perlu juga kajian. Apa tuh? Hak karya intelektual. Kalau ulama dahulu Bapak Ibu ketika menulis kitab ya sudah, mau disalin, mau dikopi, terserah, itu ulama dulu. Tapi kalau orang-orang ini nulis buku disalin, hak cipta itu namanya. Hak cipta intelektual tadi. Ya, itu contoh-contoh pembahasan sekarang. Bahwasanya ternyata orang-orang sekarang tidak hanya memandang materi Bapak Ibu, tapi juga ada hal-hal di luar materi. Merek seperti hak cipta intelektual dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru. Pembahasan baru apa itu? Akad yang terjadi antara pemodal dengan pengusaha. Ada yang memodali, ada pula yang mengusahakan. Skema-skema yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada pemilik usaha, kemudian ada pegawai. Nah, ya Pak ya, skemanya ini yang paling umum nih, ada pemilik dan ada pegawai. Kalau ini konsepnya bagaimana? Pegawai ini dapat gaji rata saja, mau untung besar mau rugi, yang penting pegawai tetap dapat gaji. Ada pemilik dengan pemilik. Sama-sama pemilik, dua-duanya ini apa namanya? Syarikat. Yang di atas ko ijarah. Yang di bawah ko syarikat. Nah, ini yang kemarin nih, syarikatnya yang kemarin. Nah, sekarang yang akan kita pelajari apa? Pemilik, pemodal dengan pengusaha. Nah, dalam bahasa Arab ini konsep disebut dengan qirat atau mudharabah. Nah, ini dia.
Bahasa awaknya aku ya investasi. Satu orang punya duit, tapi dia malas bekerja. Nggak tahu, mungkin ya masa mudanya ketika dia semangat bekerja berusaha itu sudah lewat, tapi dia punya duit, Pak. Dia cari orang yang sekira-kira mampu memutar duit dia ini. Orang muda ini apa? Semangat ada, duit nggak ada. Orang tua semangat nggak ada, duit ada. Nah, gimana? Ya simbiosis mutualisme. Contoh paling umum qiraat, contoh paling umum hubungan antara pemodal dengan pekerja adalah akad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Ya Bapak Ibu ya, Nabi Muhammad dengan siapa? Siti Khadijah. Nabi Muhammad kan dibesarkan oleh Abu Talib. Walaupun Abu Talib ini bangsawan ya, anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang hebat. Akan tetapi kebetulan Abu Talib ini miskin. Nabi Muhammad juga dibesarkan dalam keadaan miskin. Tapi Nabi Muhammad punya kualitas, punya kemampuan berkomunikasi yang bagus, karena memang itu salah satu kriteria Nabi ya, tabligh. Tabligh itu berarti seluruh Nabi itu fasih. Ini hati-hati Bapak Ibu nih. Semua Nabi itu fasih. Ustadz, bukannya Nabi Musa itu cadel? Nah, Nabi Musa teluh. Walaupun memang dalam lisan Nabi Musa itu ada namanya uqdah. Ada uqdah, tapi tidak menyebabkan Nabi Musa ini tidak fasih. Nabi Musa itu orang yang fasih. Kalau Nabi Musa dahulu meminta kepada Allah agar diberikan wazir, diberikan wakil, menteri, ya, siapa? Nabi Harun, itu bukan karena Nabi Musa tidak fasih. Namanya merantau sudah lama, merantau sudah 8 tahun lebih, ya, merantau sudah lama. Kemudian kembali lagi ke Mesir. Kondisi Mesir sudah berubah atau masih sama? Nah, berubah Pak, berubah. Wajar Nabi Musa itu butuh bantuan, dibantu oleh Nabi Harun. Ya, di antara hikmah lain, apalagi di antara hikmah lain, karena memang Bani Israel ini susah diatur kalau nabinya cuma satu ya. Siapa lagi nabi yang satu zaman Pak, Bu? Nabi yang satu zaman Nabi Musa dengan Nabi Harun. Siapa lagi dua nabi hidup satu zaman, siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail satu zaman. Siapa? Yahya dan Nabi Isa, tambah Nabi Zakaria. Ya. Bentuk itu lo sayang Allah kepada Bani Israel. Jadi bukan karena Nabi Musa ini cadel, enggak. Nabi Muhammad pun demikian. Nabi Muhammad itu paling fasih dalam sebuah hadis, tapi ini dhaif. Walaupun dhaif enggak masalah kita sampaikan karena maknanya sahih juga. Ya. Saya adalah sefasih-fasih manusia yang mampu mengucapkan huruf dha. Huruf dha. Setiap bahasa ini bapak-bapak ibu-ibu punya kekhususan ya. Setiap bahasa ini ada kekhususan. Kalau bahasa Arab ini kekhususannya apa? Adanya huruf dha. Huruf dha ini tidak kita temukan dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Cina tidak ada dha. Dalam bahasa Indonesia tidak ada dha. Yang ada cuma dalam bahasa Arab. Dan ini huruf ya, huruf ini yang sering dijadikan indikator apakah orang ini fasih atau tidak. Dha. Ambona payah, walau payah, bagelumui kalau dulu kata guru, susah menyebut dha itu. Tapi Nabi Muhammad katakan beliau manusia paling fasih mengucapkan huruf dha. Ini kemampuan dagang fasih. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad juga cerdas, fatonah. Ya, Nabi Muhammad cerdas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga istilahnya amanah, tidak bohong ya. Nabi Muhammad ini jujur, tidak pembohong. Ini kualitas yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Nabi juga sebenarnya ya, bukan Nabi juga yang melakukan pencarian, scouting istilahnya. Tapi Siti Khadijah yang menengok siapa kira-kira orang-orang yang berpotensi, yang mampu untuk memutar duit, yang mampu untuk mengembangkan modal. Jatuhlah pilihan kemudian kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Apakah Siti Khadijah ikut bekerja? Tidak. Siti Khadijah tidak ikut bekerja. Yang bekerja siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ngapain nanti? Nerima laba saja. Nerima laba saja. Nah, ini namanya apa? Qirat atau mudharabah. Jadi satu orang bertindak sebagai pemodal, satu orang bertindak sebagai pengusaha atau orang yang mengembangkan modal. Lalu jika usaha ini menghasilkan laba, maka kemudian si pekerja mengembalikan modal. Kembalikan modal dulu. Ya, kemudian dikurangi biaya operasional pekerjaan. Setelah itu laba bersihnya dibagi dua antara pemodal dengan pengusaha. Orang yang memberikan modal dan orang yang mengusahakan. Jadi dari satu sisi ini terjadi kerjasama, betul. Ini kerjasama betul, tapi kerjasamanya berbeda ya Bapak Ibu ya. Ini semuanya kan kerjasama nih. Antara pemilik dengan pegawai ya kerjasama. Antara pemilik dan pemilik juga kerjasama. Antara pemodal dengan pengusaha juga kerjasama. Tapi bentuk kerjasamanya berbeda-beda. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah qirat atau mudharabah. Itu salah satu contoh tadi yang bisa juga kita jadikan dalil, terutama bagi kalangan yang menganggap bahwa Nabi itu menjadi dalil bagi kita walaupun sebelum diangkat jadi Nabi. Nah, dalam riwayat lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari bapak beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas ini bagaimana? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau memberikan modal untuk dikembangkan kepada orang lain, Abbas ini memberikan syarat. Apa syaratnya? Allah yasluka bihi bahran. Nih duit, putar duit ini. Ini duit, pakai duit ini untuk berusaha. Tapi ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, usahanya jangan yang menyeberang lautan. Nah, berarti Al-Abbas ini tidak mau usaha yang beresiko. Kalau menyeberang laut. Ya, wala yanzilu bihi wadiyan, jangan pula usaha yang masuk ngarai. Masuk ngarai jangan. Lewat-lewat ngarai jangan. Ya, wala yashtari bihi dabatan dzata kabidin radbatin, dan jangan pula membeli hewan tunggangan yang memiliki ati liver yang basah. Wallahu alam. Koko ciri-ciri hewan kalau zaman dahulu hewan lama ya, ada istilah-istilah Arab Pak untuk menunjukkan hewan lama. Aku mohon maaf ya Bu, nak tahu hewan-hewan lain, tapi dulu ketika kete uncu awak kan peburu, kalau nampak deknya anjing hitam lidahnya Pak, aku nak muah, aku anjingku hitam lidahnya sama dia tuh. Kalau anjingku hitam lidah berarti nak bisa dibawa pemburu. Nah, kalau untuk ternak lain, dabah, tunggangan, ini istilah orang Arab untuk hewan yang kalau ditunggangi ini tidak bagus, beresiko. Apa tuh? Livernya atau hatinya basah, lambung. Ini beberapa syarat-syarat yang diberikan oleh Al-Abbas dan Nabi SAW mengizinkan. Dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa bukan hanya Nabi Muhammad SAW memperbolehkan akad investasi, akad permodalan antara pemilik modal dengan pekerja, akan tetapi Nabi Muhammad SAW bahkan juga memperbolehkan sekiranya si pemodal memberikan syarat-syarat, yang mana syarat-syarat itu bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha. Nanti kita akan bahas juga Bapak Ibu apa syarat-syarat yang tidak boleh diberikan oleh pemodal ya. Syarat-syarat yang justru mengekang pengusaha. Ini sebenarnya modal kalau zaman dahulu simpel saja. Dia dia modal, aku lebih pandai berusaha, lagi aku modal lah. Apa usaha yang akan dibuat terserah dia. Terserah dia. Yang penting pemodal hanya tahu bahwasanya orang ini punya skill dan amanah. Kalau zaman kini barangkali Bapak Ibu orang mau cari investor itu mereka bikin PowerPoint dulu, dibikin presentasi dulu. Ya enggak, buat PowerPoint. Nah, apa usaha yang akan dibuat? Misalkan dia akan membuat usaha arang briket. Ya, arang briket. Maka
dia buat skema di mana gambaran saya akan mendapatkan bahan bakunya, tempurung kelapanya. Kemudian apalagi biaya. Kemudian apalagi kemana pemasaran. Kemudian apalagi perkiraan laba. Kan dibuat itu. Nah, setelah dibuat, kemudian diperlihatkan kepada calon pemberi modal. Nah, orang-orang kaya dikasih, nih Bapak, kami mau bikin usaha seperti ini. Nah, ini kira-kira gambarannya, skemanya. Silahkan, Bapak setuju atau tidak? Kalau setuju silahkan. Kami butuh suntikan modal sekian. Atau kalau zaman sekarang kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti setelah selesai usaha, duit modal kami kembalikan dan laba bersih kita bagi dua. Nah, itu namanya apa? Mudharabah. Mudharabah. Nah, hadis-hadis tentang kebolehan mudharabah ini sangat banyak sebenarnya ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Tapi sudah kita sebutkan tadi hadis-hadis utamanya yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi juga sudah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, kita juga sudah nukilkan yang dari Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas. Abbas ini nanti punya anak. Anaknya namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas ini turjumanul Quran, pakar tafsir Al-Quran. Keluarga Nabi itu Al-Abbas. Nah, nanti cucunya ada lagi namanya Abul Abbas, Abdullah. Ya, Abdullah. Abul Abbas Abdullah As-Saffah itu pendiri Khilafah Abbasiyah. Dalam sejarah peradaban umat Islam, kalau Bapak Ibu ditanya ya, kalau Bapak Ibu ditanya dalam sejarah peradaban umat Islam, pemerintahan yang paling maju pemerintahan mana? Hah? Pemerintahan yang paling maju pemerintahan mana Pak? Khulafaur Rasyidin ya. Itu enggak ada bantahnya itu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Urutannya Utsman dulu. Tapi kalau ditanya dalam sejarah peradaban umat Islam, kemajuan ilmu paling pesat di masa siapa? Ini Abbasiyah. Kenapa? Karena memang kakeknya ilmuwan seperti itu ya, orang berilmu, orang cerdas. Dan satu hal yang membuat kita ya dibilang merasa wajar, ya memang kita akan merasa wajar. Di zaman itu Bapak Ibu, orang-orang yang memang akan menjadi raja di masa depan, maksudnya anak-anak raja sekarang, para pangeran itu memang diberikan pendidikan untuk memimpin. Maka kalau kita baca kitab Tarikhul Khulafa, rata-rata raja itu rata-rata orang yang fasih, rata-rata orang yang pintar matematika, rata-rata orang yang pintar ilmu peperangan. Kenapa? Karena sebelum jadi raja sudah dididik untuk itu. Nah, tapi kalau zaman Jawa gini kok agak payah di situ sebenarnya ya. Kadang-kadang tukang kayu bisa lo jadi presiden. Ya, bukan masalah tukang kayu jadi presiden, enggak. Boleh. Tapi setidaknya mesti ada penataran. Ada pelatihan agak baralamo lah. Sedangkan orang jadi pegawai BUMN saja ada samapta. Ada pelatihannya. Ya, enggak bisa langsung ke rajo. Ada masa-masa trainingnya. Aku akan mengurus satu negara, enak. Tapi itu ndak Indonesia, ada yang tadi mana tuh? So penjara ulah sudah. Nah, jadi itu dulu ya, dulu raja-raja, calon-calon raja itu diberikan pendidikan. Nah, balik kepada qiraat mudharabah. Nah, akad qiraat atau akad mudharabah ini antara pemodal dengan pengusaha sifatnya jaiz ya Bapak Ibu ya. Sifatnya jaiz bagaimana? Bukan jaiz dalam artian boleh. Maksudnya baik dari sisi pengusaha ataupun dari sisi pemodal sama-sama boleh membatalkan akad secara sepihak. Pemodal ataupun pengusaha sama-sama boleh membatalkan akad secara sepihak. Maka jika salah satu dari dua pihak ini membatalkan akad, maka batal akad itu. Ini berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli tidak bisa satu orang saja membatalkan akad tanpa alasan.
Sudah dia beli baju, kemudian kembali dia ke toko kita, Pak, udah, saya tidak jadi beli baju ini. Oh, tidak bisa. Kalau kamu mau membatalkan akad, maka kamu boleh pilih antara tiga. Namanya apa kemarin? Khiyar. Boleh jadi karena ada syarat. Ya, syarat tu apa contohnya? Dah, ambo beli baju kau jadi, kau pitih. Jadi, dah kalau misalkan tak tamui baju kau dia nak ambo nanti ambo balian yo. Berarti itu apa namanya tuh? Janji membatalkan akad. Walaupun tidak ada aib pada barang, tapi ada janji membatalkan akad. Itu boleh maksimal 3 hari. Boleh juga khiyar majlis, membatalkan akad ketika dua pihak ini masih berada dalam satu tempat. Kita sudah membeli barang, dia gianya kawak barang, wah gia lo kanyo pitih. Kemudian aku kecewa, enggak jadi doh, enggak masalah. Ketika dua orang ini masih berada dalam satu majlis. Yang ketiga namanya khiyar aib, membatalkan akad jual beli kalau ada aib. Nah, kalau dalam akad jual beli tidak ada tiga ini, aib tidak ada. Ini orang sudah berpisah, satu sudah balik ke rumahnya, satu sudah masih ada di toko misalkan. Kemudian apalagi tidak ada janji untuk membatalkan akad. Maka dalam kondisi seperti itu, akad tidak boleh dibatalkan sepihak. Kalau dua-duanya sepakat membatalkan akad jual beli, maka dibuat akad yang baru namanya iqalah. Iqalah. Ya. Wah, beli itu kan. Contoh, atau tidak usah beli itu. Sesuatu yang yang bagus lah, yang legend lah misalkan. Contohnya jam tangan. Contoh, kita jual jam tangan. Kita bongkar-bongkar rumah kakek kita, kemudian kita menemukan jam tangan. Nampak oleh kita ini jam tangan jelek saja, Pak. Kita buat iklan. Kita buat iklan di marketplace, di Facebook, dijual jam tangan Lamo, jam tangan Usang, berapa harganya? 100.000. Kemudian sudah kita jual ini jam tangan, sudah dijual jam tangan, keluar ternyata kita cari-cari apa, keluar kiranya jam tangan yang kita jual yang harganya 100.000 itu harga aslinya 12 M. Jam Sahroni kena tahu. Kiranya jual tadi 100.000, harga aslinya pada 12 M. Wak kaja orang yang tadi membeli jam awak 100.000. Dah, tunggu dulu. Bawa siko jam ambo tu. Ndak jadi ambo jual dah. Kecek orang nan lah membeli jam, ndak bisa dah. Barang ko lah ambo beli ko. Dalam kondisi itu si anan salah, Pak. Orang menjual salah. Ndak ada cerita membelian. Ndak ada cerita. Kecil orang dalam membeli jam, biko dulu. Alasan aku ingin membeli balik jam ku apa? Alasannya, cabi ya pitih ambo tadi. Ndak, pitih lagi salah mai. Itu mah. Ndak do. Ambo menyasa jam ku kiranya 12 miliar harganya. Tajua dia ambo tadi 100.000. Kecil orang nama beli jam. Ya. Oh iya, itu salah aku tu. Kini mode ikut sajalah. Aku ketujuh jam ku. Iyo, ambo ingin balik lah jam ku. Ya balilah ku 12 miliar. Lihat lu. Sah enggak, Pak? Sah, Bu. Sah. Kan jamku lah jadi punyainya. Lah balinya. Itu namanya apa? Akad jual beli. Akad jual beli itu apa? Akadnya kuat, jazim. Jadi kalau lah terjadi akad enggak ada cerita batal-batal sepihak. Tapi kalau akad syarikat yang petang dan akad permodalan ini boleh. Contoh datang orang ke rumah awak, Pak, ambo pinjam modal, ambo butuh modal. Untuk apa modal? Iya banyak usaha. Ambo rencana kapai ke Singgalang, pai ke Banu Ampu, Sungai Pua, ke namanya kok. Ndak daerah-daerah gunung aku. Nanti ambo bali lado, sinan loba, sinan taruang, sinan sayu ambo bali. Kemudian ambo por nak ke Singapura. Ini kan namanya orang meminjam modal tentu klaimnya harus rupa itu ya. Ya harus mudi itu dulu. Dia gila pitih dapat ke. Ayolah, berapa perlu modal? 200 juta. Aku 200 juta. Pulanglah laki-laki yang minta modal dari pulangnya. Ketika lah pulangnya telepon dia orang punya modal. Enggak jadi tu, transfer balik 200 tadi.
Boleh enggak tuh? Boleh. Ya. Ustaz, tapi kalau lah talongsong di balinyo sayu, lah talongsong di balinyo lado, lah talongsong di balinyo kantang segala macam, Ustaz. Boleh yo. Tapi caranya balian 200 juta ambo cakap. Balik aja. Pak, 200 juta tadi sudah saya beli sayur-sayur, sudah saya beli barang-barang. Ambo nak mau tahu pokoknya balian 200. Jadi balian. Ada kali balian barang nambah bali je ko. Agi kan nyolado. Yo. Batu sebabnya lah mulai kerajo. Nyo boleh dibatalkan, tapi harus paham-paham lo kondisi orang ko. Ya wak magi 200 juta batu, tapi nan 200 juta aku lah berubah jadi apa? Jadi barang. Kalau ingin maksa juga batalkan akad, ambillah lado. Ambillah taruang ko. Ambillah depan. Ini penting ya. Jadi walaupun ini akad boleh dibatalkan, pembatalan akadnya tetap mesti humanis. Memperhatikan sisi kemanusiaan orang. Salah-salah batalkan aja akad. Selanjutnya yang penting juga kita bahas dalam akad ini. Ini rukun ada kita bahas di dalam Pak ya, silahkan dibaca saja. Ijabnya seperti apa, qabulnya seperti apa. Nah, sekarang kita fokus membahas satu hal, apa itu modal. Apa modal yang bisa kita putar seperti itu? Apa jenis harta yang bisa kita jadikan modal? Tidak semua harta bisa kita jadikan modal. Ini contohnya, kalau dalam mazhab Syafi'i, modal yang tidak boleh itu contohnya apa? Usaha jadi, Pak. Usaha kalau sudah jadi kita jadikan modal itu tidak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kita sudah punya toko, kemudian toko kita itu sudah kita isi dengan barang-barang yang bisa diperjualbelikan. Kemudian kita cari orang, kita katakan, ini usaha saya, tolong kamu jalankan usaha saya, nanti kita bagi hasil. Ya, ini usaha saya, tolong nanti kamu jalankan usaha saya, kita bagi hasil, katanya seperti itu. Jadi orang yang memiliki usaha itu seolah-olah dia memberikan modal nih kepada pengusaha. Modalnya apa? Toko dan isi-isinya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ini. Kenapa tidak boleh? Alasannya logis juga, Pak. Alasannya memang alasan yuridis ya, alasan orang-orang yang sudah terbiasa menjadi hakim. Ketika pemodal memberikan barang kepada pengusaha, berarti kan pemodal ini membatasi usaha, Pak. Membatasi usaha. Berarti kamu harus mengusahakan barang yang saya punya ini. Contoh nih kedainya kedai-kedai baju. Contoh, nih kedai-kedai baju, dikasih modal tapi tidak dikasih duit. Modalnya apa? Kedai dan seisi-isinya, isinya baju. Apakah baju yang dimiliki oleh pemberi modal tadi sesuai dengan selera pasar? Alun tentu boleh. Andai misalkan nanti ternyata memang rugi usaha, lah setahun kok menggalih ternyata rugi. Habis saja, enak, bukan dapat laba justru rugi. Rugi apa? Bayar listrik, makan segala macam. Nah, sekarang pertanyaannya yang salah siapa kalau usaha tadi rugi? Pekerja atau pemodal? Nah, kan pemodal salah. Kenapa? Karena membatasi usaha. Lain kalau misalkan pemodal memberikan dana segar saja kepada pengusaha, maka dalam kondisi seperti itu pengusaha akan memilih usaha apa yang bisa dia lakukan. Nah, kalau pengusaha memilih usaha apa yang akan dia lakukan dan masih rugi, berarti yang salah siapa? Pengusaha salah. Nah, dalam kondisi seperti itu bisa pemodal menuntut pengusaha. Kenapa? Karena yang memilih usaha tadi siapa? Pengusahanya, bukan pemodal. Nah, maka kita katakan syarat modal berbentuk uang. Mau dirham boleh, dinar boleh, emas boleh, ataupun uang rupiah yang dikenal sekarang. Dan modal tadi harus diketahui kadarnya, jenisnya. Nah, harus jelas. Dan modal tadi mesti diberikan bulat-bulat kepada pekerja. Ini penting juga nih. Modal berikan bulat-bulat kepada pengusaha. Karena kita sekarang bermuamalah dengan pengusaha, bukan dengan pegawai. Kalau pegawai kita betul kita kasih duit seberapa dia butuh.
Misalkan kita punya toko baju, kita punya pegawai. Cek pegawai, lampu putih bu, GPT sesuai kebutuhan. Tapi sekarang kita bukan bermuamalah dengan pegawai kita. Sekarang orang ini apa? Mitra, walaupun tidak setara. Kita pemodal, dia pengusaha, kita berikan kepada dia kebebasan untuk mengelola uang tadi. Maka GPT itu boleh-boleh kayaknya. Tapi di sini ya, hati-hati bapak-bapak ibu-ibu, ada resiko. Bagi siapa resiko ini? Bagi pengusaha. Jangan pernah ambil akad mudharabah kalau kita tidak yakin dengan kemampuan kita. Lah, Bapak Ibu perhatikan ya, ini ijarah, ada pemilik, ada pegawai. Kalau pemilik untung, pegawai tetap. Kalau pemilik rugi, maka pegawai tetap. Berarti pegawai tetap aman. Aman saja. Kalau di yang syarikah, karena dia sama-sama pemilik ya Bapak Ibu ya. Kalau ini rugi, kalau ini untung, aku tak balik kok. Aku tak balik cik kok. Terbaliknya bagaimana? Ini perhatikan ya. Karena tadi usaha itu mesti sudah dipertimbangkan matang-matang dan pemodal memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk bidang apapun yang dia mampu. Nah, kalau ternyata usaha usaha yang dilakukan oleh pengusaha rugi, pemodal rugi atau enggak? Enggak ada rugi. Kok perlu kayo? Kan lalainya kok. Lalai memperhitungkan peluang, lalai memperhitungkan potensi. Tapi kalau misalkan baru dia modal kok. Dia modal kiranya tsunami, balai. Itu bencana alam. Baru dikasih modal terjadi bencana alam, bagaimana lagi? Tapi sekarang apa? Dia merugi. Contoh jago pagi jam 10 Ya, dia PT untuk apa? Usaha kiranya mendaftar member fitness. Nak do buang anjo karajo lah. PT ko dipakai. Dia PT untuk usaha pergi kemana nonton bioskop. Dia PT untuk usaha menganyo balinya betul cincinan maha, cek. Contoh kok. Itu namanya lalai nih. Nah, ketika rugi ternyata usahanya, ketika rugi usaha karena faktor kelalaian, faktor manusia, bukan faktor alam, bukan faktor-faktor yang lain, karena faktor dia yang salah perhitungan juga termasuk, maka pemodal tetap dapat modalnya balik. Kok perlu kok? Pemodal tetap dapat modal balik. Tapi kalau berlaba usahanya, kalau berlaba berarti kok flat tuh. Ya, tapi kalau berlaba maka labanya bagi 2. Laba dibagi 2. Kalau membaginya banyak tadi. Pemodal memberikan duit kepada pengusaha. Kemudian pengusaha mengusahakannya selama 1 tahun misalkan. Ya, contoh 100 juta. Diusahakan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun 100 juta ini menjadi 200 juta. Ini contoh. 200 dalam 200 juta ini ada sekitar 50 juta yang dipakai untuk operasional. Contoh. Ada 50 juta dipakai untuk operasional. Sisa berapa? 150 juta. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana? 100 juta dikembalikan kepada pemilik modal. 100 juta dikembalikan kepada, tinggal berapa laba bersih? Ini laba bersih. Laba bersih 50. Aku nanti bagi 2. Nan 50 aku nanti bagi 50 juta ini yang dibagi 2. Ulang lagi. Skema baik cek lah ya. Ini pemodal. Ini pengusaha. Kemudian ada usaha, ada laba. Ada usaha, ada laba. Sekarang antara pemodal dan pengusaha. Usaha ini milik siapa? Usaha ini milik pemodal sebenarnya. Secara konsep usaha kok milik siapa? Milik pemodal. Labo milik siapa? Keduanya. Labo gitu. Secara teknis usaha punya siapa?
Pemodal lah. Kan usaha, misalkan ambo lagi piti 100 juta kau udah balik kambiang pek ku. Kambiang Jawi. Jawi itu punya usia sabananya. Kan dapat dari piti ambo sabananya yo. Kikatnya. Walaupun secara teknik udah tadi yang membali. Lah. Maka ketika ada kelalaian udah kan tibonya menjago barang ambo berarti itu. Kalau udah lalai, mama liaro Jawi ambo nampe, kira-kira udah mengganti itu enggak? Kalau enggak mengganti. Lalai kok magia makan sekali ampe hari. Contoh. Balo ke enggak tahu. Bako mati Jawi ambo kok. Iyo pak, ambo lagi Jawi ya pak kok kue tiaw. Itu tuh iyo. Kue tiaw tuh susunya SGM tentu iyo. Itu lalai namanya contoh saja ya. Itu makanya Nabi dan Siti Khadijah, Bapak Ibu ini pentingnya, Nabi dan Siti Khadijah ketika berakad dulu ada Maisarah. Maisarah aku laki-laki yo. Orang kadang-kadang baca sejarah Nabi manggalih ditemani oleh Maisarah. Maisarah kok kalau dia awak namo padusi. Kalau di masa Nabi namo laki-laki kok Maisarah kok. Jadi Maisarah menengok bagaimana Nabi berdagang. Bahasa kininya mungkin selain membantu-bantu Maisarah ini, kalau bahasa kiranya kini supervisor, pengawas. Ya, maka kalau awak meletakkan modal di sebuah usaha orang, boleh awak jadi pengawas. Jadi pengawas boleh, tapi jangan atur-atur. Pengawas kau mengawasi saja. Mohon maaf ya, kalau awak memodali orang, jangan diatur-atur orang, awak mengawasi saja. Contohnya apa? Sebab kalau kita ikut mengatur-atur, kalau rugi usaha awak disalahnya bakal. Ya, nya meletakkan garobaknya, misalkan awak dia modal 10 juta, garobak ada jual stick, contoh stick street food, atau bakar-bakar. Agak cewek nyokirnya berarti di mah di simpang benteng. Jangan simpang benteng kali. Langang orang itu. Berarti lah di simpang Kasda kece awak. Kiranya ketika berhenti di simpang Kasda langang orang. Kini pertanyaannya yang salah siapa? Tadi kan lah wak keceannya andai rugi usaha modal tetap balik 100%. Tapi kini bisa modal balik 100%. Mamu ambo nan membuat usaha rugi apa mah? Apa nyuruh ambo berhenti sih kok? Kalau apa patuh kambo berhenti awak simpang benteng tadi balabu awak maju. Tak bayang ya Pak ya. Amakonyo awak sebagai pemodal kalau lah picayo kau rangko lapis sajalah kreatifnya manggale nan awak cukup mengawasi. Itu konsep. Ya, kalau Nabi dulu diawasi oleh Maisarah, terbuka oleh Siti Khadijah perangai Nabi itu. Batu, semakin dipelajari Nabi itu semakin terpuji. Kalau awak semakin dipelajari, lihat Bu. Nyimpan enggak? Nyimpan ya. Ibu dia GPT orang pegadaian kau. Enggak, menyimpan enggak ada riba ya. Menyimpan ameh di mana saja enggak ada riba. Bahkan dengan orang kafir sekalipun kita simpan ameh enggak masalah. Ya. Di bawah kasur boleh aja tuh. Oh iya. Itu akadnya bertingkik sebenarnya tuh. Akad bertingkik itu wa agih pitih ke pegadaian. Istilahnya, kemudian pegadaian ini membalikan nameh saharago pitih awak. Itu sebenarnya. Jadi dua akad tuh. Pertama wakalah, kedua baik. Kita wakilkan kepada pegadaian untuk membalian nameh, kemudian si pegadaian ku dibaliannya ameh. Harago ameh naik tadi? Enggak, ada lagi harago ameh naik. Rupiah nan turun. Ya, harga nenek ya doh. Rupiah nan turun ya. Kinilah 7 juta ada berapa? Ayo 7 juta aja tuh. Enggak riba. Nah, riba kan sampai lah sabui. Riba tuh 4
Riba 3 dalam jual beli. Nah, kalau jual belinya tak kontan yo riba. Kalau jual beli amehnya kredit, kalau ada orang nanya cicilan emas Pak yo, cicilan ameh boleh enggak? Kalau kaji klasik enggak boleh. Kenapa? Karena di masa klasik emas itu dianggap sebagai mata uang. Mata uang tidak boleh dibeli secara cicil. Tapi kalau zaman kini emas itu mata uang atau bukan? Nah, maka banyak ulama kontemporer, ulama zaman sekarang menganggap emas itu boleh dicicil. Salah satu yang menganggap boleh itu siapa? MUI boleh. Contohnya beli ameh di bank. Beli ameh di bank kan ada cicilan ameh 10 tahun. Nggak pernah ibu celiak brosurnya. Mencicil emas bisa lewat pegadaian juga. Wak kan ingin membeli ameh, wah. Kalau awak ibu membeli ameh sameh tiap bulan, kalau ibu membeli ameh sameh tiap bulan, arago ameh kan berbeda-beda. Wak beli ameh bulan Januari aragonya kini 7 juta misalkan. Wak beli bulan Maret mungkin 9 juta. Tapi kini bank menawarkan apa tuh, kita beli emas dengan harga sekarang tapi dicicil. Di Bali aja kawak 10 ameh. Contoh. Lah awak beli ameh barang 10 ameh. Aduh piti awak kini untuk pembeli ameh 10 ameh. Ndak, abang di Bali nya ameh 10 ameh. Awak cicil ke bang. Dengan harga bilo, harga kini bukan harga wiswa. Nah, itulah suahnya jobang ya cicil. Boleh enggak tuh? Boleh, kalau dia MUI boleh. Ya, boleh Pak, boleh. Yo. Boleh ya. Iya, boleh. Ya, ndak harga ameh nak naik doh. Nah, salah. Utangku boleh dicicil ya, namanya utang boleh dicicil. Utang awak 10 ameh ke orang. Awak bayar sameh gini dulu, besok bayar lo sameh. Boleh. Ndak harga ameh ndak naik, kecang ke orang tu ya. Kadang-kadang orang membayar utang kini nak muahnya. Awak berutang dulu yo sameh, tapi sameh dulu 2,5 juta nya. Kini lah 7 juta, awak ceritanya kok. Kecian kan yo. Harga ameh ndak naik dah. Harga rupiah nan menurun. Kalau dibayarnya rupiah tu awak nak rugi sebagai pemberi utang. Ya enggak? Itu makanya solusinya apa? Jangan ngutang aja. Ya. Kalau musibah rugi baduo. Kak ada kalau lupa lah itu. Ayo, itu contoh kelalaian. Dipane-pane aja wi siang malam ya nak. Itu lalai. Iya, kalau lalai ganti. Menyumberi itu sen. Kalau musibah tiba-tiba ada baribeh. Yo, tahu ibu baribeh? Beribas. Beruang madu ya. Tiba-tiba ada beruang kok dihantamnya kambing awak. Itu tuh namanya musibah, balik rugi badu awak. Awak punya kambing, nyo mama liaro. Awak punya kambing, nyo mama liaro. Awak punya jawi, nyo mama liaro. Ada musibah seperti itu, ya rugi badu awak. Tapi kalau kelalaian, luponya mengabe, luponya memasukkan ke kandang, kiranya di maliang orang, contoh. Itu tuh kelalaian. Kelalaian ganti. Takobe, layu di KB. Di KB dalam kondisi normal ya. Jawi itu memang di KB kan? Tuh. Mereka nyalai. Itu jawinya nan bodoh ya. Acuk menit. Itu tuh musibah. Itu musibah ada ya. Istilahnya nyokanlah berusaha mengabek jawi istilahnya. Ya, itu musibah. Jadi boleh. Dimintanya petih balik ya? Enggak, ayah ikonnya kandang. Hah? Enggak tahu ambo petih aku nak dodol ya.
yang kula berubah jadi kandang. Kan itu nama sabui tadi ya. Akad investasi, kalau ternyata duitnya sudah berubah jadi barang, boleh dibatalkan? Boleh, tapi dia tidak bisa minta duit. Ah, dia barang. Kalau ingin silahkan. Kalau ingin iyalah. Secara hukum enggak boleh. Ya, ini iya. Tapi ku rahasio yo. Itu payah berutang ke kawan. Wak berutang ke kawan ku Pak. Kalau wak meninggal, anak wak membayar. Sisi positif berutang ke bank kok. Berutang ke bank ku kan riba ko ya Pak yo. Berutang ke bank riba ya Bu yo. Tapi kalau wak meninggal, abi utang wak itu asuransi kan. Ah, itu kelebihan tu makonyo bank syariah kok perlu kita gadangkan. Bank syariah, hendak bank konvensional. Memang syariah kok lebih mahal banyak le. Mana mahal daging halal pada daging haram? Mahal yang halal le. Memang syariah kok mahal, bagaimana lagi? Itu harga mahal. Indah, semuanya indah. Syariah kok memang lebih mahal. Itu harus diakui. Insya Allah sesuai. Nah, walaupun ada khilaf ya, ada juga praktek bank nan ambo tidak sesuai, tapi mereka juga punya dalil. Awak juga punya dalil. Khilafiyah istilahnya. Nah, Ibu, jangan cari untuk rugi ku gadang bayar seketik bayar yo. Ah? Aku salah satu letak halalnya mudharabah. Akad kah? Aku mudharabah. Kini Ibu malataan pitih di bank. Bank kemudian memuta pitih awak dalam bentuk usaha. Iya kan? Berarti awak pemodal, bank pengusaha. Bank balabo enggak? Ah, dia gehnya kawak labo tuh ke bank. Nah, itu namanya kok halal enggak? Halal. Halal. Kini bank meminjamkan pitih kawak untuk awak untuk usaha. Awak balabo enggak? Ah, awak bagi lo labo tuh ke bank. Tuh halal tuh. Ah? Kalau rugian kawak balian, modal saja balian. Kan lah awak bahas tadi itu. Kalau rugian ke dibalian, modal, kecuali kerugian disebabkan apa tadi? Ndak bencana. Kalau kelalaian, wak balian modal. Kalau balabo, agih modal plus labo. Tapi kalau rugi karena bencana alam, kita ndak bayar apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau bank meminjamkan uang kepada kita bukan untuk usaha, untuk konsumsi, untuk bangun rumah, untuk beli mobil, bagaimana caranya? Itu namanya murabahah. Ini akad yang umum dipakai di bank syariah. Ini ada di bank konvensional. Bagi contoh ya Ustaz, Imam dulu pernah membeli oto bank BPR Ustaz ya. Kalau beli oto di bank BPR, ceknya kami beli oto ko dulu dengan harga asli, nanti kami jual oto ko ke Ustaz dengan harga lebih mahal. Nah, jadi bank dapat labo enggak? Bank dapat labo. Tapi kalau cara bank konvensional, ambo kan membeli oto, berharganya 100 juta. Ko piti untuk apa 100 juta, nanti apa balian ke kami 105 juta. Riba enggak? Iya riba. Nah, itu riba namanya. Pinjam 100 bayar 105. Tapi kini bank syariah, cek bank syariah, ambo bali oto tu dulu Ustaz ya, 100 juta, nanti ambo jual oto ko ke Ustaz 120 juta. Riba enggak? Enggak riba, padahal selisihnya 50 juta. Itu nawak kecian tadi. Jadi syariah atau enggak, halal atau haram itu tidak tergantung jumlah manan maha, manan kita enggak. Tapi tergantung akadnya Pak, skemanya Pak. Itu orang nandak suku syariah saja tuh. Ndak dulu bang syariah nak sempurna Pak yo. Kok jujur lo aku. Tidak ada bang syariah yang. Tapi kalau yang ndak sempurna kok ndak perlu kita dukung. Maksudnya jangan pakai kaidah tanggungan basah bang konvensional saja. Jangan itu. Ndak mau itu lah ya. Jangan seperti kita dukung bang syariah. Aduh, masalah-masalah akad. Aduh, ku ambil contoh. Ku masalah bank syariah yang payah kita carikan solusinya.
lah. Ambo mabiak tabungan bank, tabungan mudharabah. Contoh tabungan mudharabah. Ambo menabung tanggal 1 Januari. Berarti tanggal 1 Februari masuk labo enggak ke rekening ambo? Masuk. Tanggal 1 Maret, tanggal 1 April, tanggal 1 Mei masuk. Tapi tanggal 30 Mei ambo tarik piti ambo sadonyo, ambo kosongkan rekening. Tanggal 1 Juni ambo dapat labo enggak? Harusnya dapat. Ambo menarik kan setelah usaha. Kan tanggal 1 sampai tanggal 30 Mei itu tuh piti ambo diputar enggak? Iya kan? Berarti kan harusnya ambo dapat labo. Masa cuma gara-gara 1 hari saja awak tarik duit enggak dapat awak labo. Nah, itu contoh saja. Nah, itu tuh contoh flow ya. Memang susah juga mencarikan solusinya. Tapi kan kelemahannya yang seketik-seketik itu nyoh. Nah, kalau bank konvensional bagaimana? Aku ambil contoh cik. A, bank konvensional. Bapak, ibu menabung di bank konvensional. Bank konvensional kemudian memutar duit, diberikan modal kepada pengusaha-pengusaha. Kan seperti itu, Pak ya. Bank dapat duit kan dengan memberikan modal kepada pengusaha. Kini bank konvensional bisa enggak memberikan modal kepada pengusaha tua? Bisa? Bank konvensional bisa enggak memberikan modal kepada pengusaha karaoke? Bisa? Nah, kalau bank syariah? Enggak. Bank syariah hanya akan memberikan modal kepada perusahaan-perusahaan yang halal. Itu contoh. Nah, jadi jangan mentang-mentang Ustadz bank syariah, kau kan ada aja nanti sesuai syariah. Oke, sepakat awak di situ. Itu solusinya. Tanggung-tanggung konvensional jangan di itu. Nanti ya bahas. Kalau kemak. Ya. Jelo-jelo. Ini muamalah ke luas. Gajinya luas. Jadi Ustaz lah dulu. Nyonya nanti mukul dulu. Ya. Ya. Untung tahun kedua lagi. Makanya pembukuan kalau usaha modern harus jelas. Laba bersih tahun ini berapa, laba bersih tahun besok berapa, seperti itu terus. Ya, berlanjut terus. Berbeda dengan akad Nabi dulu. Kalau akad Nabi dulu per musim. Misalkan musim panas, shaif ya, dagangnya ke Yaman. Lepas dari Yaman dibalikkan semua. Dah, putus hubungan kita musim ini putus gitu. Kalau sekarang kan enggak pakai musim ya. Kita Indonesia ini enggak ada musim-musimnya. Nah, boleh, Pak. Berkenaan dengan bank syariah. Bank syariah. Di kalangan masyarakat ada juga kewaspadaan. Prakteknya dari syariah ini tidak jauh beda dengan bank konvensional. Ya. Tapi kalau pedoman dari kata Pak Ustaz tadi, kalau konsepnya normatif atau sempurna, memang itu tidak ada. Tapi kalau kita namanya orang Islam, kita kan kaji halal dan haramnya, kan gitu. Karena kenapa? Di dalam pelaksanaan atau praktek daripada bank syariah, ketika diberikan modal, ya kan, itu kan nanti bagi keuntungan. Ya. Ketika bagi keuntungan itu oke lah, wajar. Artinya dalam istilah itu sama-sama menikmati. Ya. Tapi ketika ini tanda rugi, nah, ini hanya dibebankan bagi si kreditur saja. Yes. Ya kan? Kemudian di sisi yang lain, dalam prakteknya itu pun tidak ada pendampingan dalam pengelolaan usaha tersebut. Semestinya itu kan harus dijalankan. Ya, kata Pak Ustaz tadi ada pengawasan. Ya. Nah, itu yang menjadi persoalan Ustaz. Ya, itu yang sejauh saya pahami. Ya, Pak. Tiba di rugi, nggak mau sama-sama. Nggak mau sama-sama rugi. Tiba di untung, Mau sama-sama untung. Memang itulah akad mudharabah. Memang itu akad mudharabah. Tadi kita sudah sampaikan ya contoh ya. Saya punya modal. Saya kasih ke Ustaz Adi. Saya kasih Ustaz Adi modal 100 juta. Ustaz Adi kemudian berusaha tapi lalai lah. Salah memprediksi pasar. Rugi. Sekarang Ustaz Adi mesti bayar utang ke saya enggak? 100 juta harus dibayar.
Apakah berarti saya tidak mau rugi? Kalau secara penjelasan Pak Ustaz, tentu yang ilmu modal itu tidak dirugi. Berarti saya tidak mau rugi kan Pak kan? Salah tidak saya? Saya tidak salah. Kenapa? Karena akadnya apa tadi? Mudharabah. Kalau ingin sama rugi sama untung, akadnya jangan mudharabah, tapi syirkah. Syirkah kan? Oke. Ya. Jadi gini Pak Ustaz, istilah daripada kredit diubah menjadi akad dalam syariah, kan gitu kan? Cuma di sini kan ada permasalahannya, si pendamping tadi, si pengawas tadi tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Apakah itu halal juga dia untuk menerima kembali hak si pemodal tadi? Nah itu menjadi pertanyaan juga. Dalam akad mudharabah tidak harus ada pendamping Pak. Justru pemodal harus memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pengusaha untuk mengusahakan di bagian apapun yang dia mau. Kok para lujo kok sensitif kok. Ambo tidak akan mengecek minjam pitih ke bank konvensional kok haram mutlak tidak. Pinjam uang ke bank konvensional haram mutlak kapan? Ketika pinjamannya konsumtif baru haram. Tapi minjam pitih ke bank konvensional untuk kebutuhan produktif, untuk usaha, ini gini ya. Bank konvensional meminjamkan uang kepada kita untuk usaha. Kemudian bank konvensional minta laba kepada kita. Boleh enggak kira-kira? Secara konsep boleh. Karena bank ketika itu bukan minjamkan uang sebenarnya, tapi bank sedang memodali. Ya. Tapi masalah bank konvensional apa? Laba dipatok di awal. Nah, bank syariah apakah berlaku seperti itu juga? Yes, sebagian. Sebagian berlaku seperti itu juga, Pak. Bank memberikan modal di awal usaha, tapi bank sudah memberikan apa namanya tadi? Besaran laba yang harus dikembalikan. Kalau misalkan dipinjamkan duit 100 juta, berarti kamu harus kembalikan nanti berapa? 105 juta misalkan. Padahal usaha tadi belum tentu ada labanya. Tapi kalau misalkan usaha ternyata rugi, bagaimana? Ya, itu yang cerita kita tadi. Kalau pemodal dan pengusaha, akadnya antara pemodal dengan pengusaha, untung sama untung. Kalau rugi, tergantung. Ruginya karena bencana alam atau karena kelalaian. Kalau karena kelalaian berarti kerugian ditanggung oleh pengusaha. Tapi kalau karena bencana, maka baru rugi ditanggung berdua. Ya, itu lo repotnya Pak. Ya, ini bukan kredit diganti dengan akad, enggak. Ya, itu kan bahasa-bahasa keren saja ya, kredit. Makanya dalam praktek enggak beda bank syariah dengan bank konvensional, enggak berbeda. Ya, dalam praktek. Tapi dalam perputaran uangnya, skemanya, berapa laba yang akan dibagi, dari mana persentase laba akan dibagi, di situ bedanya. Teknis halus seperti itu. Ya, tapi nanti wak buatlah kajian khususnya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Wak buatlah kajian. Ya, bank syariah modekwa, bank konvensional modekwa. Nah, pinan jadi kini kok pahami kok dulu nanti kok kalau tiga kok ndak duduk apa ya? Ya, apa yang mudharabah, apa yang syarikah, apa yang ijarah. Tapi yang penting kalau untung sama untung, rugi sama rugi apa tuh? Syarikat. Tapi kalau mudharabah, untung sama untung. Kalau rugi tergantung kelalaian atau ya kelalaian. Itu barangkali ya kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.